Bayangkan berada di tengah pesta pernikahan mantan suami, dikelilingi kebahagiaan orang lain, sementara di dalam hati ada amarah yang tak bisa dibendung. Apa yang terjadi saat rahasia yang terpendam selama ini akhirnya terungkap? Saksikan momen yang memalukan, tapi juga pembebasan yang menunggu di ujungnya. Ini bukan sekadar pesta, ini adalah pertarungan batin yang berakhir dengan sebuah kejutan besar yang akan mengguncang semuanya. Siapkah kamu untuk melihatnya? Sari melangkah perlahan memasuki rumah barunya yang terletak di kawasan perumahan elit Surabaya, sebuah kota yang dikenal dengan keramaiannya, namun juga penuh dengan ketegangan yang datang dari banyak hal. Pagi itu, langit tampak cerah, tetapi dalam hatinya ada badai yang tak kunjung reda. Rumah itu adalah hasil pernikahannya dengan Dimas, pria yang hampir sempurna di mata orang lain. Namun, kenyataan di dalam rumah tangga mereka seringkali jauh dari yang diinginkan. Sari baru saja menikah dengan Dimas kurang dari 6 bulan yang lalu. Dimas, pria yang terlahir di keluarga yang mapan dan dihormati, adalah seorang pekerja keras yang memiliki segala hal yang Sari impikan. Namun, meskipun dia menikahi pria seperti Dimas, hidup bersama ibu mertuanya, Rika, terasa seperti menjalani hidup di bawah bayang-bayang yang selalu menekan. Rika adalah seorang wanita yang sangat menjaga kehormatan keluarganya dan memiliki pandangan yang sangat konservatif tentang bagaimana seorang istri seharusnya berperilaku. Ia selalu memberikan saran, meskipun saran tersebut seringkali terasa seperti perintah. Pagi itu, seperti biasa, Sari menerima pesan singkat dari ibu mertuanya yang berisi daftar tugas yang harus dia selesaikan sepanjang hari. Jangan lupa menyetrika baju Dimas sebelum jam makan siang, Sari. Dia sangat suka kalau bajunya rapi. Kata-kata itu terkesan sederhana, tetapi bagi Sari, itu adalah beban yang terus menambah ketegangan dalam hidupnya. Sari meletakkan ponselnya di meja makan dan memandangi ruang tamu yang sudah tertata rapi. Namun, hatinya tak pernah merasa damai di dalam rumah itu. Ia sering bertanya-tanya, apakah ini yang diinginkan oleh Tuhan untuknya? Apakah hidup ini akan terus seperti ini, dikelilingi oleh tekanan, peraturan, dan orang-orang yang tidak mengerti dirinya? Dimas berjalan masuk ke dalam rumah dengan langkah cepat, seolah-olah ingin segera mengakhiri hari yang panjang. Dia adalah pria yang baik hati, tapi seringkali terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Mungkin itulah yang membuatnya tak terlalu peka terhadap perubahan yang terjadi di dalam rumah tangganya. Tak ada sapaan hangat atau ciuman mesra yang biasa dilakukan pasangan suami istri pada umumnya. Hanya sekadar percakapan ringan tentang makanan yang disiapkan Sari. "Makan siang sudah siap?" tanya Dimas tanpa memandang Sari yang duduk di meja makan. "Ya sudah," jawab Sari sambil memaksakan senyum. Namun di dalam hatinya ada rasa hampa yang semakin menumpuk. Rika, ibu mertuanya, selalu menjadi bayang-bayang yang sulit dihindari. Meskipun ibu mertuanya tidak tinggal bersama mereka, namun seringkali Rika hadir dalam setiap perbincangan mereka, seolah-olah ada satu kekuatan besar yang menuntut Sari untuk terus berada di jalur yang diinginkan oleh Rika. Suatu malam, ketika Sari tengah sibuk merapikan ruang makan, Dimas berkata, "Ibu bilang kamu harus lebih memperhatikan kebersihan rumah. Dia bilang kita harus memastikan semuanya sempurna, Sari. Kamu harus lebih mendengarkan nasihat ibu." Kata-kata itu begitu sederhana, tetapi membuat hati Sari terasa begitu berat. Selama ini, Sari merasa tak pernah cukup. Segala usaha yang ia lakukan untuk menyenangkan hati Dimas dan mertuanya seakan tak pernah dihargai. Bahkan ketika dia sudah mencoba yang terbaik, tidak ada penghargaan yang datang. Sari merasa menjadi bayangan dari harapan yang tak pernah bisa dicapai. Hari itu, Sari merasa bahwa ada yang harus berubah. Ia tidak tahu pasti bagaimana cara mengubahnya, tetapi hatinya terus memberontak. Perasaan kesepian dan ketidakberdayaan semakin membelenggu. Dimas, yang seharusnya menjadi suami yang mengerti perasaan istrinya, malah seperti tak peduli dengan perubahan besar yang terjadi dalam hidup mereka. Pekerjaan dan rutinitasnya tampaknya mengalahkan perasaan dan kebutuhan emosional Sari. "Sari, kita harus bicara," kata Dimas setelah beberapa detik hening di ruang tamu. Nada suaranya tegas, seolah menandakan ada hal penting yang akan dibicarakan. Sari mengangkat wajahnya, menatap Dimas dengan penuh harapan,
berharap pembicaraan kali ini bisa mengubah semuanya. Ada apa, Dim? Tanya Sari, berusaha terdengar tenang, meskipun dadanya dipenuhi kecemasan. Dimas duduk di depan Sari, menarik napas panjang. Aku tahu kita belum lama menikah, tapi sepertinya kita perlu lebih serius memikirkan masa depan kita, Sari. Ibu bilang kita harus lebih mengatur hidup kita dengan baik. Jangan biarkan hal-hal kecil mengganggu hubungan kita. Sari menatap Dimas, merasa lelah dengan perkataan-perkataan yang selalu datang dari ibu mertuanya. Dimas, aku merasa tertekan. Aku merasa seolah-olah tidak bisa hidup sendiri tanpa selalu mendapatkan nasihat dari ibu. Aku merasa tidak ada ruang untukku, bahkan di dalam pernikahan ini. Sari mengungkapkan perasaannya dengan suara gemetar. Dimas terdiam sejenak. Tapi Sari, ibu selalu ingin yang terbaik untuk kita. Apa yang dia katakan itu semua untuk kebaikan kita berdua. Sari menundukkan kepala, menghirup napas dalam-dalam. Perasaan bingung semakin memenuhi hatinya. Di satu sisi, ia ingin mengerti perasaan Dimas, tetapi di sisi lain, ia merasa semakin terjebak dalam rumah tangga yang dipenuhi dengan harapan-harapan yang bukan miliknya. Sari duduk sendirian di ruang tamu rumah mereka yang terletak di kawasan elit Surabaya, memandangi undangan yang tergeletak di meja. Undangan itu berasal dari Ardi, mantan suaminya, yang mengundangnya untuk hadir di pernikahannya dengan wanita lain. Sari merasa perasaan campur aduk di dalam dadanya. Satu sisi, dia merasa cemas dan tidak ingin berhubungan kembali dengan masa lalunya. Di sisi lain, ada rasa ingin tahu yang mengusik. Mungkinkah Ardi akan bahagia dengan orang lain? Bagaimana jika pertemuan itu membuat segala perasaan lama kembali datang? Suasana rumah yang sunyi tak memberikan ketenangan yang diinginkan. Dimas, suami barunya, sedang sibuk di kantor. Sari merasa tidak ada yang bisa ia bagi tentang undangan ini, terutama dengan Dimas yang sudah cukup sering menunjukkan betapa ia tidak terlalu suka dengan pertemuan-pertemuan seperti ini. Sari merasakan ada jarak yang semakin besar antara mereka. Terkadang, ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar mengenal siapa suaminya itu. Setelah berjam-jam berdebat dalam hatinya, akhirnya Sari memutuskan untuk pergi. Ia mengenakan gaun biru tua yang sederhana, tidak terlalu mencolok, namun cukup elegan untuk acara seperti ini. Wajahnya tampak tegang, namun ia berusaha tampil tenang, menyembunyikan rasa cemas yang menggerogoti dirinya. Meskipun sudah berusaha untuk melupakan masa lalu, sebuah perasaan yang sulit diungkapkan muncul ketika ia melangkah keluar rumah menuju mobil yang sudah menunggu di halaman. Acara pernikahan Ardi berlangsung di sebuah ballroom mewah di Surabaya, tepatnya di Hotel Majapahit, tempat yang selalu memancarkan kemewahan dan kegembiraan. Sari tiba di lokasi tersebut, merasakan udara yang sedikit lebih berat dari biasanya. Lampu-lampu di aula itu menyinari wajah para tamu undangan yang tampak bahagia. Musik yang lembut mengalun di latar belakang, sementara para tamu menikmati hidangan yang disajikan dengan penuh antusias. Sari merasa canggung begitu memasuki ruang tersebut. Meskipun dia sudah terbiasa dengan keramaian, malam ini terasa berbeda. Ketika pandangannya melintas di antara tamu undangan, ia melihat beberapa wajah familiar. Teman-teman lama, tetangga, dan kolega Ardi. Namun, di antara mereka semua, ada satu sosok yang membuat Sari terdiam sejenak. Ardi, mantan suaminya, berdiri di samping wanita yang sekarang menjadi istrinya. Mereka terlihat begitu bahagia bersama, saling tersenyum dan berbicara dengan penuh kehangatan. Sari menahan napas, memutar tubuhnya perlahan dan mencari tempat duduk yang tidak terlalu mencolok. Mungkin saja ini adalah kesempatan untuk melihat lebih dekat kehidupan Ardi yang sudah berlalu, yang sekarang terjalin dengan orang lain. Setiap sudut ruangan terasa asing, seperti ada sesuatu yang tidak bisa ia raih kembali. Ardi, yang dari kejauhan melihat Sari, tersenyum. Sari hanya bisa membalas dengan senyum kecil, berusaha terlihat santai. Perasaan yang tiba-tiba membuncah begitu saja, perasaan yang sudah lama terkubur, muncul begitu saja, meski ia berusaha menepisnya. Beberapa waktu kemudian, Sari didekati oleh seorang teman lama, Anita, yang mengenalnya dari masa-masa sebelum pernikahan. Anita tersenyum lebar dan menyapanya dengan antusias. "Sari, lama tidak bertemu."
Kamu masih cantik seperti dulu ya. Anita berkata dengan penuh semangat, membuat Sari sedikit terkejut, meskipun ia berusaha tampil tenang. Terima kasih, Anita. Lama tidak bertemu memang, jawab Sari, mencoba mengatur napasnya yang mulai terasa sesak. Ia merasa lega berbicara dengan seseorang yang bisa membuatnya sedikit lebih nyaman di tengah keramaian ini. Anita mengajak Sari untuk berbincang-bincang di sudut ruangan yang lebih sepi. Mereka mulai mengenang masa-masa lama, bercerita tentang teman-teman yang sudah lama tidak terlihat, dan kehidupan mereka yang semakin sibuk. Namun, di balik percakapan santai itu, Sari merasa ada perasaan yang semakin tak terkendali. Wajah Ardi yang tampak begitu bahagia dengan pengantin barunya terus terbayang di benaknya. Ketika suasana semakin hangat, Sari tidak dapat menahan dirinya untuk sekadar melirik ke arah Ardi. Ardi terlihat semakin akrab dengan istrinya yang baru, dan Sari merasakan sesuatu yang tajam menusuk hatinya. Itu bukan rasa cemburu, tetapi rasa kehilangan yang datang begitu saja. Ia ingat bagaimana dulu ia dan Ardi pernah bermimpi bersama, membangun masa depan dengan penuh harapan. Namun kini, semuanya berubah. Ardi yang dulu ia kenal, yang pernah menjadi bagian dari hidupnya, sekarang bersama seseorang yang bukan dirinya. Semua impian itu kini hanyalah kenangan yang tidak bisa ia ambil kembali. Sari berpaling dan menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan perasaan yang semakin sulit ditahan. Hatinya bergejolak. Mungkin inilah yang disebut dengan perasaan yang tertinggal, sesuatu yang tak bisa dijelaskan meskipun waktu telah berlalu begitu lama. Namun, ia harus menghadapinya. Ini adalah bagian dari kenyataan hidup, bagian dari masa lalu yang telah lewat. Pada saat yang sama, seorang tamu lain, seorang wanita yang tidak dikenali Sari, datang mendekat dan duduk di meja yang sama. Sari tersenyum ramah, namun wanita itu sepertinya tidak terlalu tertarik untuk berbicara lebih banyak. Ia hanya melirik sekilas pada Sari dan kembali fokus pada percakapan dengan teman-teman lainnya. Suasana di sekitar terasa sedikit mencekam bagi Sari, yang merasa asing di tengah-tengah kebahagiaan orang lain. Pesta itu terasa seperti dunia yang berbeda bagi Sari. Setiap sudut ballroom Hotel Majapahit Surabaya tampak begitu gemerlap, seolah mengundang segala bentuk kebahagiaan. Namun bagi Sari, itu adalah dunia yang asing, dunia yang penuh dengan kenangan yang tak ingin ia ingat. Ia berjalan di antara tamu undangan, berusaha untuk tetap menjaga ketenangannya meski hatinya sedang gelisah. Ardi, mantan suaminya, tampak di tengah kerumunan, tertawa riang bersama pengantin baru, wanita yang sekarang menjadi istrinya. Sari menahan napas, mencoba untuk menghindari tatapan Ardi, namun tidak bisa mengelak dari rasa sakit yang mendalam. Semuanya terasa seperti kebohongan besar, kenangan yang seolah hilang begitu saja, dan ia merasa dirinya seperti sebuah bayangan yang menghilang perlahan. Ardi tampak bahagia. Lebih bahagia dari yang pernah ia rasakan bersama Sari. Tapi di sisi lain, Sari merasa seperti terjebak dalam masa lalu yang sulit dilepaskan. Di tengah kebingungannya, Sari merasakan ada yang mendekat. Ibu mertuanya, Rika, muncul tiba-tiba di hadapannya, dengan senyum yang tidak pernah tampak tulus. Rika, yang selama ini selalu mengawasi setiap gerak-gerik Sari, kini hadir tanpa permisi. Mertua itu menatap Sari dengan tatapan yang tajam, seolah-olah ia adalah sasaran yang akan dilumpuhkan. Sari, kata Rika dengan suara yang tegas, namun penuh nada mengejek. Aku kira kamu sudah cukup dewasa untuk mengetahui bagaimana cara bersikap di acara seperti ini. Sari membuang napas panjang, mencoba untuk tetap tenang. Ibu, saya hanya ingin menikmati acara ini. Tidak ada yang salah dengan itu, jawabnya dengan suara yang terkendali, meskipun di dalam hatinya ada kegelisahan yang semakin membesar. Namun Rika tidak begitu saja berhenti. Ia melangkah lebih dekat, semakin mendekati Sari, seolah ingin mengintimidasi. Oh Sari, kamu selalu begitu. Menganggap semuanya mudah, seolah hidup ini hanya tentang kamu. Jangan lupa, kamu masih berutang banyak kepada keluarga kami. Sari merasa darahnya mendidih mendengar kata-kata itu. Ia berusaha menahan diri untuk tidak membalas dengan keras, namun jari-jarinya yang mengepal menunjukkan betapa emosinya sudah hampir tak tertahankan. Rika terus mengelilinginya dengan kata-kata yang seolah ingin memancingnya untuk tersulut.
Dimas itu baik, tapi kamu? Apa yang bisa kamu beri untuk keluarga ini? Jangan biarkan dirimu semakin dipermalukan. Di tengah percakapan yang semakin memanas itu, Sari merasa matanya tertuju pada Ardi. Tanpa sadar, ia menemukan dirinya berjalan mendekat. Ardi, yang baru saja menoleh, tersenyum tipis saat melihat Sari. Senyum yang penuh makna, senyum yang membuat perasaan Sari semakin kacau. Ada perasaan aneh yang menyergapnya, perasaan yang sulit ia pahami. Ardi melihatnya dengan tatapan yang berbeda. Ia seperti mencoba mengerti apa yang sedang Sari rasakan. Namun, Sari merasa bahwa segala kenangan buruk datang bersamaan. Ia merasa tidak kuat lagi menahan perasaan itu. Dalam sekejap, tanpa bisa menahan amarahnya, Sari berdiri di tengah ruangan, menatap Ardi, dan tanpa sadar kata-kata itu pun keluar begitu saja. Ardi, kamu tahu betul apa yang terjadi di balik layar pernikahan kita dulu. Kamu tahu kenapa aku harus meninggalkanmu? Jangan berpura-pura tidak tahu, semua orang di sini tahu siapa yang sebenarnya merusak semuanya. Kata-kata itu menggelegar di udara. Para tamu undangan berhenti berbicara, semua mata tertuju pada Sari. Ardi terkejut, wajahnya memucat, dan beberapa orang mulai berbisik-bisik. Sari bisa merasakan ketegangan yang menyelimuti ruangan itu. Ia merasa terjebak dalam kalimat yang tidak bisa ia tarik kembali. Ibu mertuanya, Rika, yang berada di sampingnya, langsung menarik napas panjang, dan dalam sekejap, ekspresinya berubah menjadi marah. Sari, apa yang kamu lakukan? Rika berteriak, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Kamu mengungkit masa lalu di acara seperti ini? Kamu memalukan diri sendiri. Sari menatap ibu mertuanya dengan tatapan tajam. Tidak, ibu. Saya hanya berkata yang sebenarnya. Jangan menyalahkan saya atas apa yang sudah terjadi. Ardi yang memilih untuk menghancurkan segala sesuatunya, bukan saya. Suaranya sedikit gemetar, tetapi ia bisa merasakan keberanian yang mulai bangkit. Para tamu mulai terdiam, dan beberapa dari mereka melangkah mundur, tidak tahu harus berkata apa. Ardi hanya bisa menatap Sari dengan pandangan kosong, seolah tidak tahu harus berkata apa. Wajahnya menunjukkan perasaan bersalah yang mendalam, namun tidak ada yang bisa ia katakan untuk memperbaiki keadaan. Sari merasa seluruh tubuhnya gemetar. Dia tahu bahwa kata-katanya telah mengubah segalanya. Namun, meskipun begitu, ada perasaan yang aneh, perasaan yang menguatkan dirinya. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Sari merasa seperti dia sedang mengendalikan hidupnya sendiri, meskipun dengan cara yang sangat pahit. Dia telah membuka rahasia yang selama ini terkubur rapat-rapat. Mungkin ini adalah pembebasan yang ia butuhkan, meski harganya sangat tinggi. Setelah kejadian yang tak terduga di pesta pernikahan Ardi, Sari merasakan ketegangan yang mengalir deras dalam dirinya. Ia meninggalkan ballroom hotel Majapahit dengan langkah cepat, berusaha menghindari mata-mata yang terus mengikutinya. Hatinya terasa hancur, terjebak antara perasaan kesal dan penyesalan yang saling beradu. Kata-kata yang keluar dari mulutnya begitu spontan, begitu sulit untuk diambil kembali. Namun, yang lebih sulit adalah menerima kenyataan bahwa dia telah membuat keributan besar, yang tidak hanya mengubah suasana malam itu, tetapi juga merusak banyak hubungan yang telah lama dibangun. Di dalam mobil, Sari tidak bisa menahan dirinya untuk tidak menangis. Ia merasa kecewa dengan dirinya sendiri, tetapi pada saat yang sama, ada perasaan lega yang datang begitu saja. Mungkin inilah yang ia butuhkan, pengakuan, pengungkapan, meskipun dengan cara yang pahit dan memalukan. Namun, ketika ia berpikir lebih dalam, keraguan itu mulai merayap kembali. Apakah ia benar-benar ingin menghancurkan semuanya dengan cara ini? Atau adakah jalan lain yang bisa ia tempuh? Sesampainya di rumah, Sari langsung menuju kamar tidur tanpa memperhatikan Dimas yang sedang duduk di ruang tamu. Dimas, yang baru saja pulang dari kantor, mendengar suara mobil masuk ke garasi dan langkah kaki Sari yang cepat di tangga. Ia tidak tahu harus berkata apa, tetapi perasaan tidak nyaman mulai merasuki dirinya. Dimas tahu ada sesuatu yang salah, sesuatu yang telah terjadi di pesta yang tadi malam seharusnya menjadi momen bahagia. Tanpa banyak bicara, ia mendekati pintu kamar dan mengetuknya perlahan.
Sari, bisa kita bicara? Suaranya lembut, meskipun ada kekhawatiran yang jelas terdengar. Sari tidak menjawab, hanya duduk diam di tepi tempat tidurnya, menatap kosong keluar jendela. Ia merasa cemas, bingung, dan takut pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Dimas membuka pintu sedikit dan melihat istrinya yang tampak seperti tenggelam dalam pikirannya. Sari, ada apa? Apa yang terjadi di sana? Dimas bertanya lagi, kali ini dengan nada lebih tegas. Meskipun ia tahu Sari sudah sangat terguncang, ia merasa ada sesuatu yang harus segera diselesaikan. Sari menghela napas panjang. Ia tidak ingin berbicara, tidak ingin mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di pesta pernikahan Ardi. Namun, rasa sesak di dadanya semakin menekan. Ia merasa tidak bisa lagi bersembunyi, dan akhirnya ia menatap Dimas dengan tatapan yang penuh kebingungan. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan, Sari berkata pelan, suaranya hampir seperti bisikan. Tadi malam, saya mengungkit semuanya, semua yang ada di masa lalu. Saya merasa terjebak, Dim. Saya merasa seperti tidak ada tempat untuk saya di sini. Tidak ada ruang untuk saya menjadi diri saya sendiri. Dimas terdiam beberapa detik. Ia berdiri di ambang pintu kamar, menatap Sari dengan ekspresi campur aduk. Tidak ada yang bisa ia katakan untuk menghibur istrinya. Sari, kamu tahu, kamu bisa berbicara padaku kapan saja kan? Tapi mengapa kamu memilih untuk mengungkit semua itu di depan orang banyak? Kamu tahu betapa memalukannya itu kan? Sari memandang Dimas, hatinya terasa berat. Saya tidak tahu, Dim. Terkadang saya merasa seperti saya hidup dalam bayang-bayang orang lain. Kamu tahu betapa ibu mertuaku selalu mencampuri urusan kita? Saya merasa dihimpit oleh segala aturan yang tidak bisa saya ubah. Dan di pesta itu, semuanya seperti meledak begitu saja. Saya tidak bisa lagi menahan semua yang ada di dalam hati saya. Dimas menghela napas, lalu melangkah lebih dekat dan duduk di samping Sari. Sari, kamu tahu betul bahwa aku selalu berusaha untuk mengerti. Tapi, kenapa kamu tidak pernah bicara langsung dengan aku? Kenapa harus mengungkit semua itu di depan orang banyak? Suaranya kali ini terdengar lebih lembut, lebih penuh pengertian. Tetapi itu tidak mengurangi rasa kesal yang mulai merasukinya. Sari menundukkan kepalanya, merasakan air mata yang sudah mulai menggenang di matanya. Aku takut, Dim. Aku takut kalau aku berbicara, kamu malah berpihak pada ibumu, bukan aku. Dimas terdiam. Sari bisa merasakan betapa suaminya berusaha menahan emosinya. Akhirnya, setelah beberapa saat hening, Dimas berbicara lagi dengan suara rendah. Aku bukan berpihak pada siapapun, Sari. Tapi kita harus bisa menyelesaikan ini. Aku tak ingin kamu merasa sendirian dalam pernikahan ini. Aku ingin kita bisa saling mendukung, tapi aku butuh kamu untuk terbuka padaku. Sari menatap suaminya dengan mata yang penuh air mata. Aku merasa seperti aku kehilangan arah, Dim. Apa yang harus aku lakukan? Aku tak tahu lagi apakah aku masih bisa bertahan dalam pernikahan ini. Semua yang aku rasakan hanya membuatku semakin lelah. Dimas menundukkan kepalanya, berpikir sejenak. Sari, mungkin kita perlu waktu untuk berpikir. Mungkin kita butuh jarak, hanya untuk beberapa waktu, untuk benar-benar memahami apa yang kita inginkan dari hubungan ini. Kalimat itu membuat Sari terkejut. Apa maksudmu? Tanyanya dengan suara bergetar. Dimas mengangkat wajahnya dan menatap Sari. Maksudku, kita mungkin perlu waktu untuk merenung, untuk benar-benar tahu apa yang kita inginkan dari pernikahan ini. Mungkin kita harus memberi ruang satu sama lain untuk berpikir. Sari merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Ia tahu apa yang dimaksud Dimas, meskipun kata-kata itu begitu sulit diterima. Dia merasa seperti terjatuh, seperti sebuah dunia yang begitu rapuh di depannya. Namun di satu sisi, ada perasaan yang terlepas, seolah ada sedikit ruang untuknya untuk berpikir tentang apa yang ia inginkan. Sari duduk di balkon rumah mereka yang terletak di kawasan elit Surabaya, merasakan angin malam yang berhembus pelan. Rumah itu tampak tenang, namun hatinya sedang diliputi oleh kegelisahan yang mendalam.
Setelah pertemuan yang penuh ketegangan dengan Dimas tadi, ia merasa seakan beban yang selama ini ia pikul semakin berat. Keputusan besar menanti di hadapannya, namun ia merasa ragu, bimbang, dan terjebak dalam perasaan yang tak pasti. Ia menatap kosong ke arah langit malam yang penuh bintang. Sari seringkali melarikan diri ke tempat seperti ini, sendirian, jauh dari keramaian, untuk merenung tentang hidupnya. Ia merasa bahwa segala yang telah ia jalani hingga saat ini seakan tidak memiliki arah yang jelas. Sari merasa bingung. Apa yang ia inginkan? Apa yang benar-benar bisa membuatnya bahagia? Keputusan yang diambilnya di malam itu seharusnya bisa memberikan jawaban, tetapi kenyataannya, semuanya terasa jauh lebih rumit. Dimas, yang kini semakin asing di matanya, tampaknya semakin terfokus pada keluarganya, terutama ibunya. Sari merasa dirinya hanyalah bagian dari cerita yang dipaksakan. Ia berusaha bertahan, mencoba menyesuaikan diri dengan harapan orang lain, namun semakin lama semakin merasa kehilangan diri sendiri. Pikiran tentang perceraian mulai muncul dengan sendirinya. Meskipun kata-kata itu sangat sulit untuk diterima, Sari mulai merasa bahwa perpisahan mungkin adalah jalan terbaik. Ia tahu bahwa ini bukan keputusan yang mudah, tetapi hati kecilnya terus mengingatkan bahwa ia berhak untuk hidup bahagia, tanpa tekanan, tanpa merasa terkekang oleh ekspektasi yang terlalu tinggi dari orang lain. Sari bangkit dari kursi dan berjalan ke ruang tamu. Di sana, Dimas sedang duduk di sofa, menatap layar ponselnya tanpa memperhatikan Sari yang baru saja masuk. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Kata-kata yang ingin ia ucapkan terasa begitu berat, seakan terjebak di tenggorokan. "Dim," panggil Sari pelan, mencoba memulai percakapan yang sudah lama ia hindari. Dimas menoleh ke arah Sari dan meletakkan ponselnya. Wajahnya tampak lelah, namun masih ada sedikit harapan yang tersisa di matanya. "Ya Sari, ada yang ingin kamu bicarakan?" Sari menarik napas dalam-dalam. Suasana di dalam rumah itu terasa dingin, seolah setiap kata yang akan diucapkan bisa memecah belah segalanya. Aku rasa kita harus berhenti sejenak," kata Sari, suaranya sedikit bergetar. Dimas terdiam, seakan tidak mengerti dengan apa yang baru saja didengarnya. "Maksud kamu? Apa yang kamu katakan?" tanyanya, nada suaranya mulai berubah. Ada kecemasan yang mulai merayapi raut wajahnya. Sari mengangguk perlahan. "Aku merasa kita terlalu terjebak dalam peran yang tidak kita pilih, Dim. Aku sudah mencoba bertahan, tapi aku merasa aku semakin kehilangan diri sendiri. Aku tidak tahu apa yang aku inginkan dari pernikahan ini. Kita berdua sepertinya sudah terlalu jauh dari apa yang kita impikan dulu." Dimas bangkit dari sofa, wajahnya berubah seketika. "Sari, jangan bilang itu. Kita bisa memperbaikinya. Kita bisa berbicara, mencari solusi," jawabnya dengan nada yang sedikit gugup. Ia tampak cemas, seperti seseorang yang baru menyadari bahwa dunia yang ia kenal sedang runtuh di depan matanya. Sari merasa hatinya semakin berat. Ia tidak ingin menyakiti Dimas, tetapi ia tahu bahwa ia harus jujur pada dirinya sendiri. "Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, Dim. Kita terus bertahan hanya karena kebiasaan. Tapi, apa gunanya jika aku tidak merasa bahagia?" Dimas terdiam, matanya menatap Sari dengan kebingungan yang mendalam. "Jadi, kamu ingin bercerai? Begitu saja?" tanyanya, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Sari merasakan air matanya mulai menggenang. "Aku tidak tahu. Aku hanya tahu, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak bisa lagi terus menahan perasaan ini. Aku tidak bisa hidup dalam bayang-bayang harapan orang lain, termasuk ibu kamu." Dimas menghela napas panjang, tampak bingung dan tertekan. "Sari, kamu tahu aku tidak bisa mengubah semuanya dalam sekejap. Tapi aku berjanji, aku akan berusaha lebih baik. Aku akan mendengarkanmu lebih baik. Kita bisa menjalani ini bersama-sama." Sari menunduk, berusaha menahan tangis yang mulai memenuhi matanya. "Tapi aku merasa semakin jauh, Dim. Aku merasa seperti kita tidak lagi berjalan di jalur yang sama. Kamu lebih memilih untuk mendengarkan ibumu daripada aku. Aku merasa aku tidak pernah cukup baik untukmu.
Dimas terdiam, matanya terlihat penuh dengan penyesalan, namun ada juga keteguhan yang mulai muncul. Aku tidak pernah berniat untuk membuatmu merasa seperti itu, Sari. Tapi mungkin kamu benar. Mungkin kita memang perlu waktu untuk berpikir tentang apa yang kita inginkan dari hidup kita masing-masing. Sari menatap suaminya dengan hati yang hancur. Ia tahu bahwa ini adalah titik balik dalam hidupnya. Keputusan ini bukanlah sesuatu yang bisa ia buat dengan mudah. Tetapi perasaan yang menekan hatinya sudah terlalu kuat. Ia merasa lelah, dan saat itu, ia tahu bahwa mungkin perpisahan adalah jalan yang terbaik untuk keduanya. Dengan mata yang penuh air mata, Sari akhirnya berbicara dengan suara lembut. "Dim, aku rasa kita sudah sampai di titik ini. Aku tidak bisa lagi bertahan dalam pernikahan yang membuatku merasa tertekan seperti ini." Dimas tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya menatap Sari dengan tatapan kosong, seolah tidak tahu bagaimana harus merespons kalimat yang baru saja keluar dari mulut istrinya. Sari merasa dunia di sekitarnya menjadi semakin sunyi. Ia tahu bahwa hari-hari mereka bersama sudah berakhir, tetapi ia merasa ada sesuatu yang membebaskan dirinya. Sebuah beban yang selama ini ia pikul kini mulai terlepas.